Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira, NIM 1910301111. Nah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan pengertian VO2 max, bagaimana cara mengukur VO2 max, latihan untuk meningkatkan VO2 max, Harvard Step Test, dan cara menghitung nilai Harvard Step Test. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih VO2 max itu. Nah, VO2 max itu volume oksigen maksimal, yaitu definisi VO2 max itu berapa oksigen yang bisa ditampung oleh jantung ketika kita melakukan olahraga. Dan volume oksigen maksimal itu yang bisa dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh pada saat kita melakukan olahraga. Nah, kemudian pada saat olahraga, semua otot-otot itu kan bekerja. Nah, membutuhkan oksigen untuk berkontraksi. Dan oksigen itu bisa sampai ke otot. Kenapa? Karena dia ada di dalam darah dan dipompa oleh hemoglobin dan disebarkan oleh jantung, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian VO2 max itu bisa dijadikan sebagai parameter kardiorespiratory fitness atau kebugaran jantung dan paru-paru. Kebugaran jantung yang dikatakan bagus itu ketika denyut jantung yang rendah sekali dipompa yang disalurkan itu cukup banyak, dalam artian orang tersebut itu sering melakukan latihan sehingga sudah mengalami adaptasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa VO2 max adalah volume oksigen maksimal yang bisa ditransport dan dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian VO2 max itu sebagai parameter untuk mengetahui apakah tubuh kita itu bugar atau tidak. Kemudian menggunakan performance kita, apakah kita itu mudah capek atau tidak. Pengukuran VO2 max dengan cara tes lari atau parameter heart rate. Itu lari di atas treadmill, kemudian melihat heart rate sebelum dan sesudah latihan. Kemudian ada pengukuran langsung dengan menggunakan masker yang cukup dan dapat mengetahui berapa maksimal oksigen yang cukup ditransfer dalam tubuh. Kemudian bisa menggunakan smartphone itu untuk mengukur VO2 max kita sendiri. Cara meningkatkan VO2 max yaitu dengan latihan endurance atau latihan aerobik yang cukup panjang. Semakin lama latihan itu, maka jantung akan beradaptasi dan dalam sekali pompa oksigen itu akan banyak. Kemudian ada lari interval atau running, itu seperti lari atau berolahraga dengan intensitas yang tinggi diselang dengan intensitas yang rendah, karena pada saat kita melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi terdapat yang namanya defisit oksigen, itu dimana sehingga tubuh itu merangsang tubuh untuk terbiasa bahwa ia mengalami kekurangan oksigen. Kemudian ada latihan kekuatan otot, itu dimana otot itu bekerja semakin efektif atau kuat. Nah, maka kebutuhan oksigennya itu semakin sedikit. Kalau otot kita lemah, dimana dia itu membutuhkan oksigen yang banyak. Kemudian ada latihan VO2 max, di mana kemampuan tubuh untuk mengambil oksigen sebanyak mungkin dan diteruskan ke otot. Adapun rumus formula itu 15 kali maximal heart rate dibagi rest heart rate sama dengan diukur rumus 220 itu dikurang usia. Nah, ada 15 kali 190 dibagi 80 sama dengan 2,4. Nah, 15 dikali 2,4 sama dengan 36.
pada saat naik dan turun itu, posisi pada saat turun itu usahakan badan itu tegak. Nah, lutut itu tidak ke depan atau benar-benar posisi tegap. Nah, itu dilakukan ke atas. Pada saat naik ke atas, posisi kaki itu dikunci, kemudian turun lagi dilakukan selama 10 kali naik turun tangga. Ada gerakan push up. Posisi tubuh itu benar-benar low, tidak nungging ke atas, tapi benar-benar low, dan posisi bahu itu tidak terlalu ke dalam, keluar, ke depan, dan benar-benar ke bawah. Dilakukan ke kanan dan ke kiri. Kemudian keuntungan lainnya itu bisa melatih punggung atau core kita. Kemudian ada latihan loncatan. Nah, itu dilakukan ke depan dengan posisi lurus. Nah, lakukan itu untuk melatih keseimbangan kita. Nah, ketika mengulang itu bisa jalan ke belakang. Nah, ini itu dilakukan 5 kali ke depan, dan posisi badan tidak boleh bungkuk, harus tegak dan posisi seimbang. Nah, tangan itu melebar, agak sedikit dilakukan. Otot bagian atas pinggung lower back pain. Melangkah, mengangkat, kemudian menjinjit dengan kaki kiri dan kaki kanan di bawah sejauh mungkin, dan melangkah ke depan, dan posisi ini ditahan, kemudian kaki kanan flat dan kaki kiri menjinjit. Pada saat mendarat, kita membawa tubuh kita tidak slouch tapi ke depan, dan membawa tubuh kita sejauh mungkin dan menyentuh tanah bila mampu. Nah, kemudian agak sedikit goyang itu untuk melatih keseimbangan kita. Kemudian dan membawa ke belakang untuk melakukan lunges. Begitu juga dengan seterusnya. Harvard Step Test adalah digunakan untuk tingkat kebugaran jasmani dan juga untuk mengukur VO2 max. Tes yang pertama yaitu naik turun tangga setinggi 5 cm dengan irama selama 120 per menit. Ada istirahat. Kemudian yang ketiga itu diambil data denyut nadi pada menit pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pengambilan denyut nadi dilakukan selama masing-masing 30 detik. Dan data tersebut didapatkan data VO2 max atau kebugaran jasmani. Kemudian ada rumus durasi atau per detik itu dikali 100 dan dibagi 2 menit durasi pertama, durasi kedua, durasi ketiga. Kemudian untuk durasi pertama itu ada 90 menit, durasi kedua ada 81, durasi ketiga itu ada 69 menit. Kemudian 300 kali 100 dibagi 2 menit kurang denyut nadi 90 ditambah 81 ditambah 69 sama dengan 30 kemudian dibagi 2 240 sama dengan 62,5. Nah, kemudian indeks yang dikatakan baik itu ketika kurang lebih 90 itu baik sekali, 80 sampai 89 itu baik, 65 sampai 79 itu rata-rata, 55 sampai 54 itu kurang dari rata-rata, dan kurang dari 55 itu jelek atau sangat buruk.
Demikian dari video saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.